Tujuan dari investasi sendiri adalah untuk mempersiapkan kebutuhan akan dana di masa yang akan datang dengan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki sekarang. Tapi, bagaimana bila instrumen investasi yang kita pilih untuk masa depan ini ternyata tidak 100% berhasil atau menguntungkan? Di video kali ini, aku akan membahas potensi dan resiko bila kalian berinvestasi di reksadana. Pada kesempatan yang lalu, aku sudah membahas tentang investasi reksadana. Kalau kalian belum nonton, aku taruh linknya di pojok kanan atas ya. Sebelum membahas potensi dan resiko investasi di reksadana, aku akan bahas sedikit tentang apa sih itu reksadana. Reksadana sendiri artinya sebuah wadah untuk menghimpun dana dari investor atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio instrumen keuangan terkait oleh manajer investasi. Secara sederhananya, kalian berinvestasi melalui sebuah lembaga yang memberikan kalian bantuan atau panduan berdasarkan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan tujuan keuangan kalian. Perusahaan yang menyediakan jasa reksadana tentunya juga sudah melalui proses evaluasi ketat dari pihak pengawas bidang finansial terkait. Misalnya di Indonesia, itu ada OJK. Reksadana sebagai bentuk instrumen investasi memiliki 4 macam produk. Di antaranya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Tiap produk ini memiliki kriteria, komponen, keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Keuntungan dan kerugian investasi itu berbanding lurus. Makanya ada istilah high risk, high return. Bila ingin untung banyak, harus berani juga rugi banyak. Pada reksadana, ada sebuah fitur yang namanya profil resiko. Profil resiko ini ditentukan berdasarkan seberapa besar toleransi kalian dalam mengalami kerugian. Yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian memilih sebuah produk reksadana, teliti terhadap manajer investasi yang menanganinya. Bagaimana aliran kasnya, kemana uang dari reksadana kalian itu dialirkan, dan berbagai aspek informasi lain. Mungkin ada yang penasaran, kita dapat untung dari reksadana itu dalam bentuk apa? Apa benar bisa mengalahkan bunga deposito yang diberikan oleh bank? Berdasarkan data yang aku kumpulkan, bunga dari deposito bank konvensional itu berkisar antara 2,5% sampai dengan 3,5% per tahun. Sedangkan, return dari reksadana itu bisa 8% sampai 10% tergantung profil resiko yang kalian pilih. Belum lagi, bila memilih investasi reksadana saham dan campuran, kalian akan mendapat dividen dari saham yang kalian miliki di portofolio reksadana kalian. Bila kalian membeli produk reksadana, kemudian harga produk reksadana tersebut mengalami kenaikan, maka kalian akan mendapatkan keuntungan. Perhitungannya begini, anggaplah kalian membeli sebuah produk reksadana seharga Rp1.000.000. Kemudian, selang beberapa waktu, harga produk reksadana kalian itu meningkat menjadi Rp1.250.000. Maka, Rp250.000 itu merupakan keuntungan atau disebut capital gain. Keuntungan yang diperoleh dari peningkatan harga reksadana ini pun dibagi lagi menjadi 2, yaitu realized gain dan unrealized gain. Realized gain adalah ketika kalian menjual produk reksadana pada harga yang lebih tinggi tersebut. Sedangkan unrealized gain ketika harga produk reksadana sudah mengalami peningkatan, tetapi kalian belum memutuskan untuk menjualnya. Sehingga, keuntungan tersebut hanya di atas kertas. Meskipun memiliki kualifikasi dan sistem evaluasi yang ketat, tidak sedikit kasus reksadana yang merugikan investornya. Sebut saja reksadana Antaboga di tahun 2005, reksadana Minapadi di tahun 2019, dan reksadana EMCO di tahun 2020. Semua reksadana bermasalah tersebut terjadi akibat pelanggaran terhadap peraturan reksadana. Iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal, aliran kas produk reksadana abal-abal, ataupun dikorupsi oleh pihak pengelola keuangan reksadana tersebut. Dengan adanya masalah ini, tentunya banyak pihak yang mengawasi reksadana semakin mengetatkan peraturan dan sistem evaluasi yang semakin kompleks.
agar nantinya tidak lagi terjadi kasus kerugian reksadana. Berbanding terbalik dengan keuntungan dari reksadana yaitu capital gain, maka resiko yang ada pada reksadana yang kedua adalah adanya capital loss, yaitu kerugian yang kita alami karena harga pembelian reksadana kita lebih tinggi dari yang berlaku di pasar reksadana saat ini. Misalkan, kalian membeli produk reksadana sebesar Rp1.000.000, selang beberapa waktu harganya berubah menjadi Rp950.000. Maka pengurangan sebesar Rp50.000 tersebut merupakan capital loss. Tapi, sebagaimana pada poin keuntungan, terdapat istilah realized gain dan unrealized gain. Maka pada kerugian, berlaku realized loss dan unrealized loss. Pada reksadana, kita sebagai investor menitipkan uang kita kepada manajer investasi untuk kemudian dipilihkan produk yang tepat dan sesuai dengan profil resiko yang kita pilih. Artinya, kita percaya pada kemampuan analisa dan teknis yang dimiliki oleh si manajer investasi di bidang finansial. Tapi, bagaimana bila sang manajer yang seharusnya memilihkan rute terbaik malah mengajak kita masuk jurang? Atau bahkan meninggalkan kita terdampar di gurun pasir? Itulah yang terjadi pada beberapa kasus reksadana di mana sang manajer investasi yang seharusnya menginvestasikan uang investor dengan tepat dan sesuai, malah menggunakannya untuk keperluan lain atau menginvestasikan dana investor pada portofolio yang sembarangan dan berpotensi merugikan. Ada satu faktor yang dapat memengaruhi seberapa besar kerugian yang bisa kita dapatkan ketika berinvestasi reksadana, yaitu komposisi produk reksadana yang kita pilih. Bila ingin aman, maka investasikan reksadana lebih banyak di reksadana pasar uang. Karena grafiknya selalu naik dari tahun ke tahun. Jadi sudah pasti untung meski nominalnya kecil. Bila komponennya sudah menyangkut surat utang, obligasi, atau reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham, maka semakin besar potensi mengalami penurunan keuntungan ataupun kerugian. Karena pergerakan harganya di pasar modal cukup signifikan. Artinya, ketika mengalami kenaikan harga, maka keuntungannya akan jelas terlihat. Begitu juga sebaliknya ketika harganya mengalami penurunan. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Aku harap video ini bisa menjelaskan tentang potensi keuntungan dan kerugian dari investasi reksadana. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Silakan follow sosial media tentang uang dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.